Baile, berkat kamu. Kalau tidak, seumur hidupku sulit mendapatkan kekayaan dan kemewahan seperti sekarang ini. Xiaoliu, aku sudah memberikan segalanya untukmu. Kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Ini semua kamu yang rela memberikannya padaku. Aku tidak memaksamu. Kamu sekarang berakhir seperti ini, itu semua salahmu sendiri. Sudah seharusnya mendapat hukuman. Apa kamu lupa? Anak durhaka seperti kamu. Bahkan ayah kandungmu sendiri pun kau buat mati karena marah. Hahaha. Anak durhaka, kenapa Bai Singsong bisa punya anak seperti kamu? Istri seperti apa yang tidak bisa kamu dapatkan? Kenapa justru tergila-gila pada wanita seperti itu, bahkan mau menerima dan membesarkan anaknya? Mulai hari ini, aku tidak punya anak seperti kamu. Meskipun dia mengandung anak orang lain, tapi aku tidak keberatan. Aku bisa meninggalkan segalanya untuknya, termasuk hak waris grup Bai. Diam. Kau tidak keberatan, tapi aku keberatan. Kamu tidak punya malu, tapi aku masih punya malu. Kenapa aku bisa punya anak manis seperti kamu? Benar-benar anak tidak berguna. Pergi dari sini. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Ayah. Cundang, aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Tidak hanya membesarkan anakku, tapi juga membuatku mendapatkan kekayaan yang luar biasa ini. Sekarang di Shanghai, siapa lagi yang berani melawanku? Ah iya, aku memang suka-suka ekspresimu yang sekarang ini. Tidak suka padaku, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Jujur saja, aku yang menyuruh orang mengutak-atik mobilmu. Agar nanti kamu mati tanpa tahu penyebabnya. Sampai di alam bawah, jalan untuk bereinkarnasi pun tidak bisa ditemukan. Wah, Baile, kau sangat kaget kan? Jangan-jangan kamu sungguh mengira aku bakal ninggalin Tian buat pria sepertimu. matilah dengan tenang. Kau begitu tulus menjadi ayah dari anak orang lain. Aku akan menggantikanmu dengan baik untuk mengambil alih grup Bai. Oh, maksudku grup Zhang milikku. Wah, hahaha. Xiaoliu, Zhang Tian, kalian pasangan hina. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan membuat kalian bayar dengan darah. Aku nggak punya anak seperti kamu. Kau begitu tulus menjadi ayah dari anak orang lain. Wah, Baile, aku sudah hamil. Aku terlahir kembali. Kembali ke hari aku datang ke bandara untuk menjemputnya. Baile, Feng Chen, Baile, kamu sudah lihat sendiri. Dia sudah mengandung anak orang lain. Kenapa kamu masih nggak mau lepas? di kehidupan sebelumnya, hanya Feng Qian yang tulus padaku. Tapi aku malah terus menyakiti hatinya demi wanita seperti Xiaoliu. Karena takdir memberiku kesempatan hidup lagi, kali ini aku nggak akan mengecewakan Feng Qian. Feng Qian, kamu pulang dulu, aku masih ada urusan. Baile, ngapain masih bengong? Cepat sini, bantu aku bawa koper. Ini bunga untukmu. Kamu hamil? Harus lebih jaga kesehatan. Tenang, semua ada aku. Sini. Aduh. Xiaoliu, di kehidupan lalu, aku ditipu habis-habisan olehmu. Dan malah dibunuh oleh kamu dan Zhang Tian. Kali ini aku nggak akan melepaskan kalian. Baile, bisa bantu aku cari Zhang Tian? Anakku nggak boleh nggak punya ayah. Baile cuman orang miskin, bisa apa dia? Bodoh banget aku minta tolong dia. Tenang saja. Sekarang aku bantu cari. Kalau nggak ketemu, setelah lahir aku yang urus. Nggak boleh. Kamu nggak pantas besarin anaknya. Kata-kata Xiaoliu sudah sampai segitunya. Kali ini Baile seharusnya sudah sadar. Lihat, kamu sedang hamil dan hanya sendirian. Ayah anak ini juga tidak ada di sampingmu. Kamu lahirkan dia, nanti aku yang atur semua kebutuhannya. Baile, kamu gila. Apa haknya? Dia bukan mengandung anakmu. Kenapa kamu bisa sebodoh ini?
Dia mau bantu aku besarkan anak. Aku saja tidak mau. Ayah anakku adalah manajer umum perusahaan cabang luar negeri Grup Bai. Bai Lemana bisa dibandingkan dengannya. Apakah dia layak? Ah, Feng Xian. Benar, Xialiu jangan marah. Kamu tahu aku pasti akan baik padamu. Baik padaku? Dengan apa kamu mau baik padaku? Gimana kalau begini? Setelah anaknya lahir, aku akan pakai marga yang sama dengan anak ini. Anak ini harus aku lahirkan. Kalau tidak akan bisa menahan hati Jang Tian. Sekarang Jang Tian tidak ada. Aku memang butuh bantuan pria ini. Kamu mau bantu aku besarkan anak boleh saja. Tapi kita harus buat perjanjian. Iya. Pertama, entah kamu pinjam atau kredit atau jual darah, harus berikan aku dan anakku kehidupan yang mewah. Kedua, setelah anaknya lahir, kamu harus pakai marga yang sama dengan anak ini. Ketiga, setelah Jang Tian kembali, kamu harus segera pergi agar tidak disalahpahami olehnya. Oke, tidak masalah. Semua syarat ini aku setujui. Baile penjilat ini bisa kuperintah semauku, bahkan bisa membuatnya dengan rela mengurus anak orang lain. Feng Qian yang jadi bunga kampus tidak ada apa-apanya. Bisa apa dibandingkan denganku? Baile. Kamu benar-benar sudah tidak bisa ditolong. Feng Qian, maaf. Di kehidupan sebelumnya, aku yang buta tidak menghargaimu dengan baik. Di kehidupan ini, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Tapi bukan sekarang. Aku harus membuat Xialiu dan Zhang Tian membayar lunas dengan darah. Xialiu, agar bisa merawatmu dengan baik dan bayi di kandunganmu, malam ini pulang ambil KTP dan kartu keluargamu, berikan padaku. Aku sudah menyiapkan sebuah kejutan untuk kalian. Baile, aku kasih kamu kesempatan untuk merawatku dan anakku. Kamu malah mau menikah denganku? Jangan makin keterlaluan. Bukan, kamu salah paham? Pria penjilat ini seharusnya tidak berani melakukan hal seperti itu. Aku berpikir tidak bisa membiarkan kalian menyewa rumah untuk tinggal di luar. Maksudmu, kamu mau belikan aku rumah? Ya, kamu berikan KTP dan kartu keluargamu padaku. Baru aku bisa mengalihkan rumah atas namamu. Bagi seorang ibu hamil, jaminan terbesar adalah punya rumah sendiri. Baile itu orang miskin. Dari mana dapat uang beli rumah untukku? Dia cuma mau meningkatkan kesanku padanya. Benar-benar menjijikan. Baile, berani-beraninya kamu mempermainkanku. Waktu kamu sekolah dulu, kamu saja sudah kesulitan untuk makan. Masa kamu masih ada uang beli rumah untukku? Jangan bohong lagi. Bukan, rumahku beberapa waktu lalu kena gusur. Ada uang ganti rugi yang masuk. Sekarang aku punya uang, banyak uang. Aku cuma ingin berbuat baik padamu. Pak Bai, kontrak pinjaman atas nama istri Anda sudah siap. Cicilan per bulan sekitar 160.000 yuan. Anda tinggal tanda tangani mewakilinya. Pak Bai, mau pertimbangkan lagi? Villa ini feng shui-nya tidak bagus. Terus, pernah ada yang mati. Tidak, aku mau yang ini. Xialiu, sertifikat rumah ini, di atasnya cuma tertulis namamu sendiri. Villa ini aku beli secara tunai untukmu dengan memakai semua tabungan uang ganti rugiku. Dibeli tunai. Iya. Baile, aku tinggal sendirian di villa ini terlalu sepi. Aku ingin membawa ibu dan adikku untuk tinggal bersama di sini. Tidak masalah kan? Tidak masalah, semua sesuai keinginanmu. Asalkan kamu senang bagaimanapun boleh. Rumah ini sungguh megah ya. Benar-benar cantik. Wah, benar-benar bagus. 4 unit berderet. Betapa megahnya ini. Beliin aku 1 unit dong. Pailo. Hai, Oke. Baile, kusarankan kau lebih baik lupakan niatmu. Dengan kondisi miskin sepertimu, kakakku mana mungkin bisa menyukaimu? Lihatlah cara berpakaianmu. Pantaskah bersama putriku? Coba lihat dirimu sendiri. Kusarankan kau cepat lenyap. Jangan ganggu Xialiu lagi. Sudahlah,
Jangan bicara lagi. Villa ini dibeli oleh Bailey dengan tunai untuk aku. Apa? Tunai? Begini, rumah di kampung baru saja digusur. Lalu ada sedikit uang ganti rugi. Jadi kubelikan rumah ini secara tunai untuk Xiaoliu. Wah, ini bagus Travis. Ibu, aku ajak ibu masuk lihat. Lihat deh, lihat. Wah, rumah ini benar-benar megah. Menurutku, villa ini paling enggak harganya 20 juta yuan ya. Dia beli tunai saja sudah hebat, tapi di sertifikat tanahnya ternyata cuma tertulis nama kamu sendiri. Kali ini Bailey akhirnya berhasil melakukan satu hal yang benar. Bailey ini benar-benar dapat keberuntungan besar ya. Bukannya aku yang kasih dia kesempatan? Dia belikan aku rumah, itu kan sudah seharusnya. Karena Bailey ini yang ngejar-ngejar kakak, lagian uang ganti rugi gusur ini pasti tidak bisa dihabiskan Bailey yang pecundang itu. Mending kita ambil semua uang ganti ruginya buat kita. Benar, putriku ya Gen baik. Kamu harus pertahankan Bailey ini. Bu, tenang aja. Dengan kemampuan kakak, Bailey yang pecundang ini pasti dengan sukarela menyerahkan semua uang ganti ruginya. Hahaha. Bailey. Teman dekatku ajak aku jalan-jalan. Aku kasih kamu kesempatan buat tunjukin diri di depan aku dan teman dekatku. Kamu transfer uang ke aku? Anggap aja kamu yang traktir kita. Berikan ponselmu. Sudah. Rp200.000 yuan. Kamu transfer 200.000 yuan ke aku? Uang 200.000 yuan itu cukup. Kalau kurang, aku bisa pinjam lagi buat kamu. Maksudnya transfer lagi buat kamu. Sudah cukup. Kamu di rumah tunggu kabar dariku ya. Hati-hati di jalan. Di kehidupan sebelumnya, bukan cuma mindahin semua harta perusahaan ke nama kamu, bahkan bikin ayahku mati karena marah. Urusan ini harus kubalas berlipat ganda. Bailey. Bailey, kamu mau keras kepala sampai kapan? Xiaoliu itu nggak pantas kamu perlakukan sebaik itu. Di kehidupan sebelumnya, aku dihancurkan oleh Xiaoliu dan Zhang Tian sampai keluarga hancur. Hanya Feng Qian yang selalu setia padaku, tidak pernah meninggalkanku. Selama bertahun-tahun ini, kamu kerja serabutan dengan susah payah, berhemat sehemat-hematnya, minum minuman keras untuk orang lain di klub malam, menyiksa tubuhmu dengan berbagai cara. Setiap sen uang yang kamu hasilkan diberikan semua ke dia. Tapi dia... Bailey, datanglah ke perusahaanku. Aku yakin asal kamu mau berusaha, pasti bisa mengisi posisi yang aku sediakan untukmu. Feng Qian, tunggu sebentar lagi. Sebentar lagi kamu akan mengerti kenapa aku melakukan ini. Bailey, cepat ke sini. Aku mau melahirkan. Aku segera ke sana. Xiaoliu, ini sup ayam yang aku masak sendiri untukmu. Aku minumnya habis melahirkan. Kamu tunggu di luar. Ingat janjimu padaku. Setelah aku melahirkan, kamu harus berikan aku dan anak sebuah kejutan. Mana mungkin aku bisa lupa. Kejutan untukmu dan anak sudah siap dari awal. Xiaoliu, aku akan selalu menemanimu. Akhirnya hari ini tiba juga. Xiaoliu yang akan menyambutmu selanjutnya adalah mimpi buruk yang tak berujung. Ayo pergi, kita nggak ada urusan lagi di sini. Bailey, bukankah kau... Apa, kamu pikir aku ini orang bodoh yang mau jadi ayah anak orang? Jadi, kamu sengaja? Aku memang menunggu hari ini. Mau aku yang rawat anaknya. Mimpi. Apa yang kamu pikirkan? Ayo. Jadi, semua yang kamu lakukan sebelumnya hanya untuk menipu Xiaoliu agar dia melahirkan anaknya? Betul, aku mau biarkan Xiaoliu tahu apa itu sifat manusia yang tak terduga dan dinginnya dunia tanpa disadarinya. Aku akan buat dia seumur hidup tidak bisa bangkit lagi. Kalau separuh dari rencana licikmu untuk Xiaoliu bisa kau berikan padaku, betapa bagusnya itu.
Sudah waktunya memberi Feng Qian sebuah penjelasan. Feng Qian, dulu aku mengecewakanmu. Mulai sekarang, ke depannya, selamanya kita jangan pernah berpisah lagi. Iya, Aduh, cucuku yang manis. Lucu sekali, putih dan gemuk. Untung ada Bailey yang pecundang mau membesarkan anak ini. Dia harusnya pakai uang ganti rugi pembebasan lahannya yang tak habis-habis untuk menghidupi keluarga kita. Ngomong-ngomong, Bailey mana? Bailey, kamu sekarang juga cepat kembali ke sini. Xia Liu, bukannya kamu selalu minta kejutan? Ini kejutan yang sudah aku siapkan untukmu. Kelak jangan ganggu aku lagi. Apa? Nah, kenapa? Kak, jangan-jangan Bailey kabar. Bailey, berandalan. Bailey kabur. Selain villa itu, aku nggak punya uang sama sekali. Yang bisa bantu aku besarkan anak cuman ibu dan adik. Ibu, Bailey kabur. Nggak mungkin. Dia kan sudah beliin kamu villa secara tunai. Perlukah dia kabur? Jadi jangan kakak sudah habiskan semua uang ganti rugi penggusuran Bailey? Aduh, salah kamu yang boros. Nggak tahu simpan uang yang ditransfer Bailey ke kamu itu di aku. Sekarang bagaimana mau besarkan anak? Tidak masalah, aku masih punya villa yang dibeliin Bailey. Asal villa itu disewain, aku bisa besarkan anak. Cepat. Sedang apa kalian? Siapa yang kasih kalian nyali berani sentuh barangku? Apa Bailey udah kembali? End of virilnya, Xia Liu. Betul. Aku peringatin kalian, barang-barangku yang kalian pindahin dari mana, kembalikan ke tempatnya. Nanti aku laporkan kalian masuk rumah orang tanpa izin. Konsekuensinya kalian gak akan sanggup tanggung. Kredit nggak dibayar, rumah disita. Mohon Nona Xia segera lunasi hutangnya. Kalau tidak, kami akan menggugatmu dan mengajukan pembekuan semua aset atas nama Anda. Any contract credit end. Kredit apa? Nak, bukannya villa ini dibeliin Bailey tunai buat kamu? Bailey bilangnya begitu ke aku. Jangan-jangan dia bohongin aku? Menurut aku sih, Bailey ini nggak ada uang ganti rugi penggusuran. Semua ini cuma tipuan. Bailey ini cuma mau kamu lahirin anaknya dan memikul utang sampai nggak sanggup besarkan anak. Bailey, nanti kalau Tian pulang, kamu bakal kena batunya. Kredit Anda sudah jatuh tempo. Mohon segera lunasi. Kalau tidak, kami akan mengajukan gugatan hukum terhadap Anda. Xia Liu, urusan ini kamu selesaikan sendiri. Aku juga nggak bisa bantu kamu. Kak, aku sama ibu masih ada urusan. Kami duluan ya. Ya, baca. Kredit 200.000 yuan per bulan, gimana aku bayar sendirian? Nona Xia Liu, kredit yang Anda tanggung sudah sangat terlambat. Mohon segera lunasi. Pergi, jangan telepon aku lagi. Bukan aku yang mau kredit. Cari aja Bailey, dia yang nipu aku buat kredit. Nggak ada urusannya sama aku. Pergi sana semua. Bailey, hidupku dan anakku sudah kamu hancurkan. Aku harap kamu mati mengenaskan. Ayah, Ibu, kami sudah pulang. Ini Bailey, pacar saya. Halo Paman dan Bibi. Saya Bailey. Silakan duduk. Hei, Bibi Liu. Tunggu. Bailey, kamu juga seharusnya tahu. Cian-Cian adalah anak tunggal keluarga kami. Saya dan ibunya menganggapnya sebagai mutiara hati. Bocah tengik sepertimu. Mana pantas dengan Kian-Kian. Kalian pacaran bebas. Kami memang tidak menentang. Tapi juga harus mempertimbangkan kesetaraan sosial. Ayah, Ibu, apa maksud kalian? Kita sudah sepakat hanya bertemu dan makan bersama. Paman Bibi. Saya tahu,
Feng Qian adalah putri kesayangan kalian. Jika ingin menikahinya, harus memenuhi persyaratan kalian. Apa syarat-syarat kalian? Katakan langsung. Baile, aku sudah menyuruh orang menyelidiki statusmu dengan jelas. Permintaanku tidak tinggi, hanya 5 juta yuan mas kawin. Jangan bilang kami tidak berperasaan. Ku beri kamu waktu 1 bulan. Jika dalam 1 bulan kamu tidak bisa menyediakan 5 juta yuan, jangan temui Qian lagi. Ayah, ibu, bagaimana kalian bisa? Baik, dalam 1 bulan menyediakan 5 juta yuan ya. Kita sepakat. Baile, Makanan ini kusisakan untuk lain kali saja. Waktu mendesak, Feng Qian. Kamu tetap di sini menemani paman dan bibi. Saya pergi dulu. hey, Baile berhenti. Kemampuan tidak besar, tapi temperamen besar. Aku mau lihat, dengan apa dia bisa mengumpulkan 5 juta yuan. 5 juta yuan dalam 1 bulan. Jika dia tahu diri sedikit, dia akan mundur setelah tahu sulit. ayah, ibu, bagaimana kalian bisa seperti ini? Aduh, Qian, saya dan ayahmu sudah melalui ini. Kami semua untuk kebaikanmu. Kami tidak ingin melihat kamu menderita dengan anak miskin ini. Ayah, saya ingin mewarisi grup. Akhirnya bocah tengik ini sadar juga. Entah kali ini kamu benar-benar kembali atau tidak. Kumpulkan semua eksekutif dari cabang dalam dan luar negeri, mengundang para tokoh terkemuka dari berbagai kalangan. Aku akan mengumumkan secara resmi bahwa grup Bai akan menyambut kembali penerus barunya. Apa? Soliu melahirkan anak laki-laki untukku? Di mana mereka sekarang? Baik, aku akan segera ke sana. Tian, apakah itu kamu? Mana vialmu? Kenapa tinggal di tempat kumuh seperti ini? Aku ditipu oleh Baile yang brengsek itu. Semua ini gara-gara Baile. Tian, kamu pasti tidak boleh mengampuni Baile yang brengsek itu. Baile? Semuanya salah Baile yang berandalan itu. Dia membuatku terjerat utang. Kalau kamu tidak segera kembali, aku terpaksa harus menitipkan anak kita ke panti asuhan. Baile berani-beraninya menyusahkan anakku. Aku pasti akan membuatmu membayar mahal. Tian, kali ini kamu pulang demi aku dan anak kita kan? Tujuan utama kembali kali ini adalah untuk menghadiri pesta peresmian penerus baru grup Bai. Sebagai eksekutif cabang luar negeri grup ini, aku diundang ke pesta ini. Pesta grup Bai? Bisa tidak kamu membawaku ikut? Aku ingin melihat-lihat dunia. Yang hadir di pesta ini semuanya orang-orang penting. Asal jangan membuat masalah saja. Kalau bukan karena kamu memberiku seorang anak laki-laki, aku malas peduli padamu. Grup Bai memang hebat. Hanya sebuah pesta sederhana saja, tapi diadakan dengan sangat mewah. Pesta ini sengaja diadakan untuk menyambut kepulangan putra grup Bai. Sungguh suatu kehormatan bisa melihat sosok yang gagah berani dan cerdas luar biasa ini. Konon ini bukan hanya untuk merayakan kepulangannya, tapi juga akan mengumumkan penerus baru grup Bai. Pak Zhang, lama tidak berjumpa. Anda masih tetap begitu berwibawa. Kau terlalu memuji. Cabang luar negeri grup Bai di bawah pimpinan manajer Zhang berkembang dengan pesat. Pasti tidak lama lagi akan naik jabatan. Nanti, Anda harus banyak-banyak memperhatikan kami. Iya. Pasti. Tian, tak kusangka kamu begitu berpengaruh. Tentu saja. Memang di sini banyak orang penting, tapi aku adalah manajer umum cabang luar negeri grup Bai. Artinya aku adalah salah satu tokoh utama di pesta ini. Baile. Seingatku aku tidak mengundangmu. Kenapa kamu di sini? Kamu tidak kabur, masih berani muncul di sini? Ini acara jamuan makan grup Bai. Bukan buat orang kayak kamu yang bisa ikut.
Kamu saja bisa ikut. Kenapa aku enggak? Bagus. Aku lagi mau cari kamu buat perhitungan. Kamu harus bayar atas semua hal yang dulu kamu lakuin ke aku dan anakku. Aku bayar? Aku yang belum minta pertanggungjawaban kamu. Kamu nggak punya malu ya? Uang yang aku habisin buat kamu selama ini, aku ingat jelas-jelas. Itu kan karena kamu yang penjilat ini berikan padaku secara sukarela. Mau minta balik lagi? Mimpi kali. Kamu itu Bailey ya. Kamu... Aku adalah ayah kandung si anak. Aku kasih kesempatan buat kamu bantu aku besarin anak, tapi malah kabur. Bikin anakku susah dan menderita. Bailey, kau memang pantas mati. Oh, ternyata kamu. Setelah menghamili orang, langsung menghilang. Soal kabur, aku harus belajar dari kamu. Belajar dari aku? Kamu kira siapa dirimu? Bisa-bisanya mau belajar dariku? Bailey, kamu memang penjilat yang tidak setia. Aku habis melahirkan, kamu langsung kabur. Bahkan berani pakai data identitasku untuk pinjam dana daring dan kredit rumah. Kenapa? Bukannya kamu yang minta aku siapin kejutan? Nggak puas, nggak suka. Berhenti! Tuan Besar, wanita hamil yang dulu selalu dirawat tuan muda, muncul di lokasi jamuan. Selain itu, ayah si anak juga ada di sana. Semua datang. Apakah mau menyuruh orang menanganinya? Tidak perlu, aku mau lihat bagaimana bocah tengik ini bisa menghadapi situasi seperti ini. Bailey, sekarang kamu cuma perlu lunasin semua pinjamanku. Lalu bersujud dan minta maaf ke aku. Terus, lakukan sesuai janjimu padaku dulu. Setiap bulan kasih anakku biaya hidup sebanyak 100.000 yuan. Lalu, ganti marga kamu jadi sama kayak marga anakku. Baru aku bisa bermurah hati dan gak mempermasalahkan masa lalu. Ada apa ini? Kenapa dia bisa pakai data diri wanita buat pinjam uang dan foya-foya? Tidak biayai anak setelah melahirkannya, sungguh brengsek. Selain nggak mau tanggung jawab soal anak, masih berani lakuin hal brengsek kayak gini. Siapa yang izinkan dia masuk? Aku benar-benar nggak ngerti. Dari mana kepercayaan dirimu sampai mikir aku mau pakai marga yang sama kayak anak kamu? Anak ini bukan anakku. Kenapa aku harus nafkahi? Aduh, ternyata mau cari orang untuk jadi korban ya? Pakai data dirimu untuk pinjam uang, lalu uangnya dipakai buat kamu. Trik yang bagus. Benar-benar sadar diri. Mau pakai uangku untuk menghidupi anak orang lain. Jangan harap. Bailey, kamu pakai data diriku untuk pinjam uang. Itu tindakan kriminal. Percaya nggak? Dengan satu telepon, aku bisa bikin kamu masuk penjara dalam sekejap. Kecuali kamu segera lunasi semua pinjamanku. Kalau tidak, jangan harap aku memaafkanmu. Jangan sekali-kali kamu memaafkanku. Aku tanya kamu. Rumah yang kuberikan, kamu tinggali nggak? Uang pinjaman yang kuberikan, kamu pakai nggak? Kamu dan saudarimu setiap hari di luar hura-hura dan boros-boros saat sedang foya-foya? Pernah nggak keluarin uang sepeser pun buat aku? Jawab. Lihat, ini catatan pinjamanmu dan rincian pengeluarannya. Uang yang kupinjamkan untukmu, setiap sennya dipakai untuk kamu. Aku nggak pakai sepeser pun. Sisa uang pinjaman itu semua, aku pakai untuk bayar cicilan rumah. Kenapa? Begitu aku pergi, kau langsung telat bayar dan berhenti bayar cicilan? Pernah nggak kamu mikir, kalau masalahnya ada di dirimu sendiri? Selain itu, kamu sendiri yang boros, meremehkan uang. Sekarang masih berani menyalahkan aku? Tampaknya wanita ini yang bikin masalah sendiri ya. Rumahnya memang aku tinggali, uangnya juga aku pakai. Tapi aku kan nggak tahu kalau itu uang hasil pinjamanmu. Bukannya kamu bilang itu uang ganti rugi penggusuranmu? Ini namanya penipuan. Maksudmu, uang yang dihabiskan untukmu harus uangku sendiri, baru nggak disebut penipuan? Memangnya gimana? Dulu kan kamu yang mohon-mohon minta kesempatan untuk bantu membesarkan anakku. Aku yang mohon? Kamu ini sungguh orang yang tak tahu balas budi. Kamu yang cuman nganggur di rumah, nggak punya keahlian apa-apa, atas dasar apa merasa dirimu layak tinggal di rumah 2 miliar yuan? Aku yang pakai kredibilitasku untuk mengajukan pinjaman buatmu. Kamu malah telat bayar dan mencelakaiku. Bailey, dulu kamu yang janji belikan rumah dan bantu besarkan anakku. Aku janji, anak itu bukan anakku. Kenapa aku harus membesarkannya untukmu? Berdasarkan apa? Membiarkanmu membesarkan anakku adalah sebuah anugerah untukmu.
Ini caraku mengangkat derajat orang rendahan sepertimu. Ngerti tidak? Baile, aku sarankan kamu cepat-cepat minta ampun. Suamiku adalah manajer umum cabang luar negeri Grup Bay. Bukan orang sembarangan sepertimu yang bisa lawan. Manajer umum grup Bay itu posisi yang sangat tinggi. Anak ini memang jago main akal-akalan, tapi sayangnya dia malah terperangkap sendiri. Sekarang ini bukan lagi soal benar atau salah. Dia yang cari susah sendiri. Baile, asalkan kamu lunasi pinjaman Xia Liu, lalu sujud dan ketuk kepala dan ganti margamu jadi Zhang, aku bisa ampuni nyawamu. Manajer Zhang dari grup Bai Baya, kamu yang bikin Xiaoliu hamil, lalu kabur ke luar negeri dan enggak peduli. Kelakuan brengsek kayak gini, enggak takut semua orang tahu? Pria sepertimu jago banget fitnah orang. Lihatlah aku dan istriku yang begitu mesra, kelihatannya kayak enggak pedulikan dia. Memang mesra sih. Kamu bermain wanita di luar. Punya 4 anak perempuan. Kalau bukan karena Xiaoliu yang murahan ini melahirkan anak laki-laki buat kamu, apakah kamu mau peduli sama dia? Hah, kenapa? Kamu iri dan cemburu, ya? Cintaku hanya lebih luas saja. Kenapa? Lagi pula, mereka semua rela ngelahirin anak buat aku. Hahaha, ini daya tarikku. Itu bukan urusanmu, pecundang. Baile, jangan coba adu domba. Aku tahu kamu suka sama aku. Kamu menjebakku sampai punya utang bukannya cuma ingin mendapatkanku. Tapi ku beritahu, selama Tian ada, aku bahkan gak akan melirikmu. Percaya diri sekali. Jangan-jangan otaknya bermasalah? Siapa yang berani buat onar di pesta grup Bai? Pak Ma, berandalan yang entah datang dari mana berangkit buat onar di pesta ini. Ini adalah pesta keluarga Bai. Semua yang hadir di sini adalah orang-orang penting. Sampah kelas rendah kayak kamu berani juga nyelundup masuk. Baile, aku sarankan kamu cepat-cepat sadar diri. Pesta kayak gini tidak pantas dihadiri oleh orang sepertimu. Aku sarankan kamu tahu diri, sekarang berlutut dan minta maaf. Kalian bilang, ini acara grup Bai, aku juga marga Bai. Bagaimana kalian bisa tahu? Kalau aku dan grup Bai nggak ada hubungannya. Kamu? Kalau gitu, aku juga marga Ma. Apa aku juga ada hubungan dengan orang terkaya Ma? Jangan-jangan kamu ketakutan sampai nggak waras? Berani-beraninya mengaku orang Bai. Habislah sudah, awalnya cuma kejadian kecil, sekarang nggak sesederhana itu. Ini sudah melibatkan grup Bai, mungkin bakal diusir dari Haishi. Hanya soal mengaku keluarga Bai ini, sisa hidupnya mungkin nggak akan bisa bangkit lagi. Berani mengaku orang Bai. Hari ini aku akan mewakili Pak Bai menginjak-injak semut sepertimu. Ayo, usir dia keluar. Hari ini aku duduk di sini. Aku lihat siapa yang berani sentuh aku. Dasar kurang ajar. Kamu benar-benar cahaya. Benar-benar cari mati. Berhenti. Pak Bai, kenapa Bapak datang? Ada apa ini? Pak Bai, dia ini. Berani mengaku orang grup Bai. Bahkan berani buat onar di sini. Baile nekat masuk acara sudah keterlaluan, masih bertindak semaunya. Dia sama sekali enggak menghormati Anda. Pak Bai, serahkan saja sampah seperti ini padaku. Bapak pasti puas. Kenapa kamu duduk di sini nggak sopan? Baile, dengar nggak? Kamu sudah membuat Pak Bai marah. Bahkan Dewa turun tangan pun nggak akan bisa selamatkan kamu. Kalau saja dari awal kamu nurut saja pada kami dan minta maaf, sekarang sudah terlambat. Pak Bai suruh kamu pergi. Masih berani pura-pura di sini cari mati. Ayah. Aku sudah kembali. Apa? Pak Bai adalah ayahnya? Jangan-jangan dia sungguh anaknya Pak Bai, penerus grup Bai. Masa sih? Jujur aja, si bocah ini cuma orang bodoh aja. Orang yang disuruh ngurusin anak orang lain. Kalau dia beneran tuan muda Bai, aku rela makan kotoran.
Baile, kamu gila ya? Kamu tahu nggak? Orang yang baru saja kamu panggil ayah ini punya status yang sangat terhormat. Mana bisa kamu dekati seenaknya? Kayaknya kamu beneran bermain peran sampai lupa diri. Berani banget mengaku sebagai anggota keluarga Bai. Kamu masih berharap bisa mendekati keluarga Bai? Menurutku, kamu bermarga Bai adalah penghinaan bagi keluarga Bai. Ayah, lama tidak bertemu. Yang penting sudah kembali. Ini nggak mungkin. Bailele, kamu jelas cuma penjilat yang miskin. Mana mungkin bisa berubah jadi tuan muda grup Bai? Memangnya kenapa? Apa aku masih harus membuktikan ke kalian? Kalau dia itu benaran ayahku? Barusan aku sudah lihat bagaimana sikap kalian pada anakku. Habislah sudah. Ini nggak mungkin. Tuan muda dari grup Bai yang terhormat malah mau ngurusin anak orang buatku. Dan dia malah setuju kalau setelah anaknya lahir mau satu marga dengan anakku. Apakah itu benar? Ini keterlaluan sekali. Kenapa Tuan Muda Bai mau begini? Masa mau satu marga sama anaknya? Kayaknya Tuan Muda Bai ini nggak cuma mau ngurusin anak orang, tapi juga penjilat yang bodoh. Permintaan yang konyol kayak gini pun bisa kamu setujui. Kau terlalu mengecewakanku. Tuan tenang dulu, Tuan Muda pasti punya alasan atas tindakannya ini. Aku memang pernah janji, asal dia mau melahirkan anaknya, aku setuju semua syaratnya. Tapi aku nggak bilang mau tepati janji itu. Villa besar apa? Kondisi pengasuhan yang superior, uang tunjangan anak, bahkan nama keluarga anak sama dengan saya. Semua ini bisa aku setujui. Tapi, aku kan tidak mengeluarkan uang apa-apa, cuma omong kosong saja kok. Rupanya kamu sengaja. Betul, aku sengaja. Kalau tidak, menurutmu apa hakmu bisa mendapatkan semua ini? Aku sengaja ingin membuatmu terjerumus dalam kemewahan yang ilusi, tidak bisa melepaskan diri. Akhirnya kehilangan segalanya, ditinggalkan semua orang. Anak ini akhirnya melakukan satu hal yang benar. Walaupun kamu adalah anak muda keluarga Bai dari grup Bai, lalu kenapa anakku masih bisa kuhidupi? Hai Baile, walaupun sekarang kamu jadi anak muda grup Bai, lalu kenapa? Bukankah kamu tetap siang terus mendekatiku, anjing penjilat yang hina itu? Dunia ini tanpa kamu, bumi tidak akan berhenti berputar. Zhang Tian, anak ini benar-benar tidak bisa kau besarkan. Pernahkah kamu berpikir, dengan kualifikasimu, pantas ikut pesta keluarga kami? Kamu yang memanggilku pulang ke negeri. Cerdas juga kamu. Beberapa proyek di cabang luar negeri tidak cocok dengan pembukuan. Kurasa kamu harusnya tahu ini kan? Ini tidak mungkin. Aku jelas sangat berhati-hati. Terkejut tidak, mendadak tidak. Sejak aku setuju untuk mengakui anak Xia Liu, aku sudah menyuruh orang mengawasi gerak-gerikmu. Zhang Tian mau anaknya. Boleh saja. Kembalikan uangnya. Kalau tidak, aku akan mengirimmu makan nasi penjara. Tian, sekarang gimana dong? Aku hitung sampai 3. 3. Uang ini terpaksa harus kuserahkan. Untungnya Baile hanya menemukan ini. Tuan muda Bai, aku salah. Aku sebelumnya bodoh melakukan kesalahan. Gini ya, uangnya semua ada di kartu itu. Sekarang juga aku transfer. Transfer sekarang. Paman Wang, tolong ambilkan semua uang dari kartu itu untukku. Baile, kamu... Sekarang baru tahu menyesal? Kenapa tidak dari dulu? Mau aku yang membesarkan anakmu? Anak itu bukan punyaku. Mengapa aku harus membesarkannya untukmu? Go ahead. Tuan Bai, aku ditipu oleh 2 orang ini. Aku tidak sengaja menargetkanmu. Hei orang, usir orang ini keluar. Tuan Bai, jangan Tuan Bai, Tuan Bai. Dan juga, tahan orang ini juga. Baile begitu menargetkan Zhang Tian? Apakah karena masih ada perasaan padaku? Kalau begitu, Baile, aku salah. Aku seharusnya tidak memperlakukanmu seperti itu dulu. Aku tahu kamu masih menyukaiku. Kasih aku kesempatan lagi. Boleh? Kumohon. Xia Liu, apa yang kamu lakukan ini? Baile, kita pacaran saja. Aku akan menebus kesalahanku padamu. Oh, kita pacaran?
Masih pacaran? Dasar si brengsek ini. Masa masih punya pikiran sama wanita ini? Aku tahu kamu masih menyimpan dendam padaku. Aku juga bisa melahirkan anak laki-laki untukmu. 1 tidak cukup, 2 atau 3 juga bisa. Kamu ternyata cukup subur ya. Baile, sebelumnya salahku. Aku yang buta, tidak melihat kebaikanmu padaku. Tidak, Xialiu, bukan kamu yang buta. Aku yang buta. Kamu pikir kamu bisa masuk keluarga baik? Kamu sedang bermimpi. Sekarang kamu punya utang besar, ditinggalkan semua orang. Nikmatilah. Baile, kalau aku tahu kamu adalah putra grup Bai, aku pasti tidak akan memperlakukanmu seperti itu. Hei orang, bawa wanita ini pergi. Biarkan dia hidup seadanya. Siapapun tidak boleh membantunya. Jika ada yang melanggar, sama saja menyatakan perang pada grup Bai. Tidak, Baile, aku tahu salah. Aku tahu salah, Baile. Baile, lepaskan. Komedi ini berakhir di sini. Maaf merepotkan kalian semua. Bagus. Tuan Bai, hebat sekali caranya. Kerja bagus. Memang pantas jadi Tuan Bai. Begitu sabar hanya untuk melampiaskan amarah. Tuan Bai benar-benar melebihi pendahulunya. Lebih hebat dari yang sebelumnya. Saya umumkan secara resmi, mulai hari ini grup Bai akan sepenuhnya diambil alih oleh putra saya, Baile. Baile yang sialan ini, aku cuma dapat sedikit uang. Malah uang di kartu bankku dihabiskan semua. Lalu kita harus bagaimana sekarang? Kita sudah tidak punya apa-apa. Jangan takut, aku masih waspada. Masih ada sejumlah uang. Cukup untuk Jakatna bertahan sementara. Lalu bagaimana masa depan kita? Baile yang berharga itu benar-benar mengira bisa mengendalikanku. Dia pasti tidak menyangka aku sudah menguasai rahasia inti grup Baisi. Begitu rahasia ini bocor, tidak akan lama. Grup Baisi akan lenyap. Tapi dengan kemampuan kita, bagaimana cara rahasia bisnis grup Baishi dibocorkan? Kita tidak perlu turun tangan sendiri. Yang bisa melawan grup Baisi di seluruh Haicheng hanya keluarga Ye, dan keluarga Ye adalah sandaran sejatiku. Ye, keluarga Ye. Ayo pergi. Nak, kamu berniat begitu saja membiarkan kedua orang ini? Dendam ini pasti akan kubalas, tapi bukan sekarang. Masyarakat hukum, biarkan hukum yang menghukum mereka. Di kehidupan sebelumnya, Zhang Tian dan Xia Liu hanya pion boneka yang tidak penting. Keluarga Ye yang bersembunyi di belakang. Selalu diam-diam memicu masalah. Hingga menyebabkan grup Baishi bangkrut dan hancur. Baiklah, kamu atur sendiri. Oh ya, Paman Wang. Kamu kirim orang 24 jam untuk mengawasi Zhang Tian. Begitu dia bertindak, segera beritahu aku. Aku akan segera atur. Zhang Tian ini bermasalah. Kamu sengaja membiarkan mereka pergi. Menyimpan pion yang masih berguna untuk mengikuti jejak. Mungkin bisa menemukan orang di belakang yang memanipulasi. Bahkan komandan mereka. Baile, masalah waktu itu karena orang tuaku punya prasangka buruk terhadapmu. Makanya mereka memperlakukanmu seperti itu. Kali ini tenang saja, aku pasti akan membuat mereka tahu kebaikanmu. Aku mengerti. Memang kamu adalah putri dari grup Feng yang kaya raya. Baile, di kartu bank ini ada 5 juta rupiah. PIN-nya adalah tanggal ulang tahunku. Baile, aku tahu, menghasilkan 5 juta rupiah dalam sebulan pasti sulit bagimu. Tapi aku percaya kamu punya kemampuan untuk itu. Bagaimanapun juga, uang ini kamu simpan dulu.
untuk berjaga-jaga menghadapi orang tua. Apa yang kulakukan ini seharusnya tidak akan membuatnya marah. Iya. Feng Qian, kamu sudah sangat ingin menikah denganku ya? Enggak kok, kalau kamu masih begitu, aku nggak mau ngomong lagi. 5 juta rupiah sudah kukumpulkan. Kalau aku mau menikahimu, aku tidak boleh memakai uangmu. Kalau tidak, orang tuamu akan semakin memandang rendah aku. Kenapa tidak percaya padaku? Aku percaya padamu. 5 juta rupiah bukan jumlah kecil. Jangan-jangan Baile untuk mengumpulkan uang sebanyak itu melakukan sesuatu yang melanggar hukum, ya? Setelah malam ini, raksasa grup bayi ini akan musnah begitu saja. Si manja Baile ini juga akan menjadi anjing yang kehilangan tuannya. Sebenarnya, aku ingin membiarkan si manja ini menikmati kehidupan tuan muda beberapa tahun lagi. Tapi sekarang tampaknya harus bertindak lebih cepat. Baiklah, tunggu saja sampai grup bayi bangkrut. Akan kulihat bagaimana dia masih bisa sombong. Tunggu saja sampai grup bayi bangkrut. Si manja Baile ini akan menjadi anjing liar. Dan akan kami injak-injak dengan keras. Kak Heng, lama tidak berjumpa. Kak Heng, kapan kita akan bertindak terhadap keluarga baik? Hei, jangan tanya yang tidak perlu kamu tanyakan. Kamu hanya perlu memberikan barang yang kuminta kepadaku. Barangnya mana? Ini adalah rahasia bisnis paling inti dari grup baik. Aku susah payah. Kamu terlalu banyak bicara. Kak Heng, yang kamu janjikan padaku sebelumnya. Di kartu ini ada 50 juta rupiah. Kamu malam ini juga harus pergi dari Haishi. Jangan sampai ada yang menyelidiki sesuatu, agar tidak merusak rencanaku. Mengerti. Tuan Mudais, Zhang Tian mulai bergerak. Tarik jaring. Dengan grup bayi, rahasia dagang paling inti ini. Grup bayi ini bisa kuambil dengan mudah. Hahaha, Tuan Muda Heng. Bagaimana kalau dokumen ini diserahkan ke Director Ye? Kalau Director Ye berhasil mengambil alih keluarga Bai, kau akan jadi yang kontribusi terbesar. Hehehe. Bodoh. Dokumen ini sekarang ada di tanganku. Aku juga bisa mengambil alih grup Bai. Asalkan aku berhasil mengambil alih grup Bai, grup Ye. Penerusnya hanya aku seorang. Nanti seluruh Haishi bisa kuambil dengan mudah. Tien Muda Heng, ada sangat baik. Pak Direktur Chu, aku punya kerjasama. Yang pasti menarik minatmu. Baile. Apa yang dia mau? Tangkap mereka semua. Baile, aku bahkan tidak memintamu untuk membesarkan anakku lagi. Kenapa kau masih padaku, masih terus mengganggu? Baile, kau pikir keluarga bayimu bisa mengendalikan segalanya? Berani menyentuh istri dan anakku, aku akan bertaruh nyawa melawanmu. Tenang saja. Aku pada istri dan anakmu tidak tertarik. Lalu apa maumu? Jangan paksa aku bermusuhan terang-terangan denganmu. Bermusuhan terang-terangan? Dengan kemampuanmu? Kami memang tidak punya kualifikasi itu. Tapi bagaimana dengan keluarga Ye? Bagaimana kau tahu? Yang di belakangku yang memasang kail panjang untuk ikan besar adalah keluarga Ye. Rupanya kau sengaja melepaskanku. Pintar juga kau. Zhang Tian, kamu tidak akan mengira saya benar-benar tidak tahu apa yang kamu lakukan di belakang saya? Baile, saya punya uang. Di kartu ini ada 50 juta. Semuanya saya berikan padamu. Bisakah kamu melepaskan saya? Oh, 50 juta ya? Jadi kartu ini ada 50 juta. Apakah kamu lupa siapa saya? Saya adalah pewaris grup Bai. Saya tidak pernah kekurangan uang. Baile, semua hal ini saya tidak tahu.
Semua itu Zhang Tian yang memaksa saya melakukannya. Baile, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Lepaskan saya, ya. Xialiu, kamu si kecil manis. Xialiu kamu benar-benar tidak berubah sedikit pun. Baile, tolong lihatlah karena anak saya masih kecil. Lepaskan saya, ya, baik tidak? Tenang saja anakmu. Saya akan membantumu mengatur ke panti asuhan terbaik. Bawa orang itu. Saya akan mengundang mereka menonton pertunjukan yang bagus. Semuanya sudah datang. Ini bukan pewaris grup Bai Tuan Muda Bai. Setelah malam ini masih terus menjadi pria tampan yang menjilat? Jujur saja, di kalangan generasi kedua kita ini, yang paling diremehkan adalah orang yang menjilat seperti ini, orang yang menaikkan harga saham. Ye Heng, kamu bilang begitu. Apakah mewakili keluarga Ye? Tentu saja aku mewakili keluarga Yi. Ketahuilah, begitu aku berhasil mengakuisisi grup Bai, semua orang harus memanggilku kepala keluarga Yi. Mengakuisisi? Dari mana kepercayaan dirimu? Bahkan kalau kamu benar-benar kepala keluarga Y, pasti tidak berani. Siapa yang memberimu keberanian? Shale, ini sebenarnya bagaimana? Keluarga Y ini berani langsung datang ke sini untuk mengakuisisi grup Bai kita? Apa ada kesalahan serius dalam pekerjaanmu sehingga keluarga Y pegang kelemahanmu? Paman Ming, masih terlalu dini untuk bicara akuisisi. Kenapa kamu buru-buru? Jangan-jangan kamu berkomplot dengannya? Siapa tahu masalah apa yang kamu buat. Kami sebagai pemegang saham grup tentu punya hak untuk melindungi kepentingan kami sendiri. Maksud Anda, aku harus mengosongkan posisi ini? Baik, aku bisa mengundurkan diri. Tapi siapa yang pantas duduk di sini? Apakah Paman Ming atau para pemegang saham atau orang luar dari keluarga Y ini? Sudah begini, masih ada Jerman, coba mengucaplah, Baile. Pencapaian grup Bai, Direktur Xu punya jasa besar. Tentu dia yang paling pantas duduk di posisi direktur utama. Begitu aku akuisisi grup Bai, Paman Ming, kamu juga akan jadi pahlawan terbesar keluarga Yi. Kurasa kalian memang sekongkol. Ingin aku lengser? Jangan harap. Kalian begitu percaya diri jangan-jangan karena dua orang ini? Heng, tolong aku. Tolong kami. Siapa dua orang ini? Aku tidak kenal. Ye Heng, apa maksudmu? Justru kamu menyuruhku mencuri dari grup Bai rahasia paling inti. Siapa kamu? Berani-beraninya menuduhku. Hal seperti ini melanggar hukum. Kamu tahu tidak, bagaimana mungkin aku melakukannya? Atian, kita harus bagaimana sekarang? Ye Heng, kamu tahu tidak? Jika pencurian rahasia dagang terbukti, berapa tahun penjara yang harus dijalani? Apalagi yang kamu katakan, aku sama sekali tidak mengerti. Rahasia dagang paling inti grup jika bocor akan menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Bahkan grup mungkin saja tidak mampu menanggung beban dan akhirnya bangkrut. Grup Bai adalah hasil jerih payah kita semua. Baile, kalau tidak bisa karena keinginan pribadimu, mengabaikan hak kami, para pemegang saham. Paman Ming, aktingmu sangat buruk. Baile, kamu. Ye Heng, kamu saja ingin mengakuisisi grup Bai. Kamu sama sekali tidak layak. Dengan kekuatan keluarga Bai sekarang, keluarga Ye ingin mengambil alih. Memang agak sulit. Tapi aku bisa membuatmu dalam sekejap mengalami krisis kebangkrutan. Kamu bisa coba. Aku paling benci orang lain mengancamku. Ayo lakukan. Aku akan membuat grup Bai raksasa ini runtuh dalam sekejap. Tuan Muda, ada masalah besar. Grup Bai rahasia dagang paling inti bocor seluruhnya dalam 1 menit. Hahaha, Baile. Keluarga Baimu hancur. Baile, kulihat tanpa grup Bai, apalagi yang kamu andalkan untuk sombong. Ye Hang, ini caramu. Kamu masih bilang tidak punya, mencuri rahasia dagang grup Bai. Selesai, benar, selesai. Cepat jual semua sahamnya. Dalam kondisi seperti sekarang ini, keluarga Ye kami ingin mengakuisisi grup Bai Shi kalian sudah pasti akan terjadi. Masih mau bertahan mati-matian?
Bailey, udah sampai titik ini. Mau bagaimana kau menyelesaikannya? Apa kalian tidak sadar? Tidak ada apa-apa yang terjadi? Pemuda, acting saya lumayan kan? Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Ini tidak mungkin. Mungkinkah kartu truf terbesar yang kau dapatkan itu adalah palsu? Zhang Tian, ternyata kau. Berani-beraninya kau menipuku. Kak Heng, mana berani saya menipu Anda? Kalau begitu saya tanya, dokumen rahasia dagang paling inti dari grup Baishi yang kau berikan padaku itu sudah kusebarkan. Kenapa grup Baishi sama sekali tidak ada masalah? Katakan padaku. Neng, Cik juga tidak tahu ini bagaimana. Ye Heng, masih bilang tidak kenal Zhang Tian? Masih bilang tidak mencuri rahasia dagang grup Baishi? Bailey. Kau menjebakku. Perkenalkan pengacara terkuat di Haishi, Nona Dong. Nona Dong, untuk pelanggaran hukum seperti pencurian rahasia dagang ini, biasanya dihukum berapa tahun? Lebih dari 3 tahun. Kurang dari 10 tahun. Ye Heng, dia memang tidak membohongimu. Rahasia dagang yang dia berikan padamu itu juga memang asli. Ini tidak mungkin. Sejak kau mulai merencanakan untuk mencuri rahasia dagang grup Baishi kami, aku sudah mulai membuat rencana balasan. Sedangkan Zhang Tian, juga sengaja kubiarkan pergi, agar dia langsung berhubungan denganmu. Itu juga untuk mendapatkan bukti yang paling kuat. Sedangkan tim tradingmu, sudah lama kuperintahkan untuk diawasi. Sekarang mungkin sudah memakai borgol menunggumu untuk bergabung ya. Sekarang kan masyarakat hukum, buktinya jelas. Masih ada apa lagi yang mau kau katakan? Ye Heng, ini orang yang deal total dan ia hanya merusak. Paman Ming, keluarga baik kami tidak pernah memperlakukanmu buruk. Tapi kau malah bersekongkol dengan orang luar untuk menghancurkan keluarga baik. Bahkan menghasut semua pemegang saham untuk membuat keributan di sana. Apa? Paman Ming, Anda juga sudah tua. Mengingat Anda dan ayahku dulu bertempur berdampingan di dunia bisnis. Syaulah, aku kalah. Besok aku akan menyerahkan surat pengunduran diri. Zhang Tian, Xia Liu. Ye Heng, kalian bertiga diduga melakukan pencurian rahasia dagang. Buktinya jelas, ditangkap dan diproses hukum. Tertangkap basah. Aku antar kalian ke penjara. Apa itu harta karun Ye Heng ini? Ada apa? Ye Heng memegang rahasia dagang yang dicuri Zhang Tian dari grup Bai. Atas nama keluarga Ye kami, langsung berurusan dengan grup Bai. Gagal. Gagal Toto. Ye Heng bahkan belum sempat bertindak, sudah dihabisi sekaligus. Dihabisi sekaligus. Bukankah ini berarti keluarga Bai sudah tahu orang di balik Zhang Tian adalah keluarga kami, keluarga Ye? Untungnya aku masih punya cadangan. Sekarang keluarga Bai tidak punya bukti yang konkret untuk membuktikan Zhang Tian adalah orang kami. Asalkan kami tidak mengakui dan sekaligus memutus hubungan dengan Ye Heng, masalah ini bisa diakali. Tapi kita harus mencari cara untuk mencairkan hubungan kedua keluarga. Bagaimana mungkin bisa mencair lagi? Pernikahan harus lewat pernikahan. Kekuatan di balik Zhang Tian adalah keluarga Ye. Sayangnya kali ini tidak berhasil menangkap kesalahan keluarga Ye. Keluarga Ye benar-benar berani sekali. Untungnya rahasia dagang itu tidak langsung sampai ke tangan Ye Guanhai. Mereka terpaksa menghentikan rencana mereka. Kurasa dalam waktu dekat ini mereka tidak akan berani membuat keonaran. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Rahasia dagang yang dicuri Zhang Tian bagi grup Bai kami, itu adalah nilai inti yang mutlak. Kalau sampai jatuh ke tangan Ye Guanhai dengan skala dan cara keluarga Ye, kalau semuanya lancar, sangat mungkin mereka akan mencaplok grup Bai kami. Mereka sudah tidak punya hati nurani. Jangan salahkan kami kalau kami balas. Sekarang bisnis keluarga Ye sedang goyah. Aku berencana untuk menambah api pada keluarga Ye. Baik, lakukan saja. Ayah, aku ingin menikah. Kau ini mau jadi pelacur lagi, menerima barang bekas orang. Kali ini yang ingin kuminta adalah putri keluarga Feng, Feng Xian. Di bawah kepemimpinannya, keluarga Feng nilai pasarnya naik 2 kali lipat dalam 3 tahun. Dia benar-benar luar biasa.
Aku yakin ayah pasti akan menyukainya. Asalkan kau bisa mendapatkan pengakuan keluarga Feng tanpa menunjukkan identitasmu yang sebenarnya, aku setuju dengan perjodohan ini. Sepakat. Coba kau lihat lagi baik-baik, renungkan rencana ini. Mana semudah itu? Seorang gadis kecil, benar-benar. Ayah, katakan sesuatu dong. Proyek ini kita harus dapatkan dengan segala cara. Ini kesempatan langka sekali. Tapi ini proyek skala miliaran. Apakah keluarga Feng kami benar-benar bisa mendapatkan proyek ini dari begitu banyak pesaing? Bagaimanapun juga, aku harus berusaha keras. Aku yakin rencanaku pasti bisa meyakinkan grup Bai. Halo Paman dan Bibi. Bai Le. Kenapa kau datang? Cepat, duduklah. Kau datang untuk apa? Aku datang untuk melamar. Melamar? Kamu si anak miskin ini masih bermimpi mau menikahi putriku? Ayah, kok bisa bilang begitu? Bai Le. Aku mustahil setuju kamu bersama anak muda yang belum berpengalaman ini. Paman, sesuai perjanjian kita sebelumnya, kalau dalam sebulan aku bisa kumpulkan 5 juta, Bapak akan mengizinkan Feng Qian menikah denganku. Baik, Le, 5 juta. Bagi keluarga Feng kami, hanya uang receh. Tapi buat kamu si anak miskin ini, itu angka yang sangat besar. Kamu berani-beraninya membodohiku. Tapi di kartu ini benar-benar ada 5 juta. Baile, kamu orang biasa. Mana mungkin dalam sebulan bisa dapatkan 5 juta ini? Jangan-jangan kamu pinjam uang dari rentenir. Bagus. Kamu berani-beraninya punya niat jahat seperti ini. Pinjam uang rentenir untuk mahar, lalu menikahi putriku. Oh, setelah berhasil menikahinya, suruh Feng Qian membantumu melunasi utang ini. Hehe, ide kamu ini. Sungguh bagus sekali. Ya. Paman, kalau menurut logika Bapak, lebih baik aku langsung minta Feng Qian memberiku 5 juta sebagai mahar. Bukankah lebih menguntungkan? Akhirnya ketahuan juga ya. Nah, sudah kuduga. Uang ini sama sekali bukan hasil jerih payahmu sendiri. Ibu, ayah, 5 juta ini benar-benar Baile yang dapatkan dari menjual proposal proyek. Bukan seperti yang kalian pikirkan. Feng Qian, bagaimana kamu tahu? Baile, aku khawatir padamu. Jadi diam-diam menyelidiki. Kamu tidak marah padaku, kan? Tidak marah. Seharusnya aku memberitahumu lebih dulu. Untungnya sudah bersiap-siap. Kalau tidak, yang bisa ditemukan Feng Qian pasti lebih dari ini. Kian, sampai kapan kamu mau membela Baile? Tidak percaya? Coba kalian periksa siapa yang mentransfer deposit 5 juta ini. Lihat apakah seperti yang kukatakan. Uang ini benar-benar didapat Baile dari menjual proposal proyek. Meskipun 5 juta ini hasil jerih payahmu sendiri, kau tetap tidak pantas menikahi putriku. Papa benar. Dia cuman hidup bergantung pada wanita. Sama sekali tidak pantas menikahi Feng Qian. Kenapa? Hidup bergantung pada wanita. Kamu iri dan cemburu ya? Kau ya beginilah sifatmu. Lin Fan, ini rumahku. Keluar, belok kanan. Hati-hati di jalan. Hari ini aku datang untuk memberi keluarga Feng sebuah kesempatan. Apa maksudmu? Projek Aishi Lantu bagi keluarga Feng sangat penting. Aku tahu kalian sudah berusaha keras untuk mendapatkan projek ini, tapi ini masih jauh dari cukup. Projek miliaran dari grup Bai tidak bisa ditelan keluarga Feng. Bisa atau tidaknya keluarga Feng menelannya, bukan kau yang tentukan. Justru keluarga Lin lah yang ingin tapi tidak kebagian. Oh ya, manajer Projek Lantu, ya. Adalah paman kandungku sendiri. Bapak,
Apakah sekarang Bapak masih berpikir keluarga Lin tidak punya kesempatan? Apa? Bapak, proyek Lantu bisa kuserahkan begitu saja. Asalkan keluarga Feng dan Lin bersekutu dan Feng Qian menikah denganku. Setelah aku mendapatkan proyeknya, akan kuserahkan pada keluarga Feng. Kau cukup murah hati. Tapi apa kau yakin keluarga Lin bisa menelan proyek ini? Di grup Bai, hanya mengandalkan seorang paman tidak cukup. Aku tidak percaya hanya dengan hubungan sedekat itu kau bisa mendapatkan proyek Lantu. Memang tidak cukup. Tapi, siapa suruh aku berteman baik dengan Tuan Muda Bai dari grup Bai? Keluarga Lin bisa mendapatkan proyek Lantu hanya perlu Tuan Muda Bai mengangguk saja. Oh, kau kenal aku? Kamu ini apa sih? Bisa-bisanya aku kenal sama kamu. Kalau begitu, hubunganmu dengan yang kamu sebut grup Bai itu, Tuan Muda Bai, juga tidak terlalu baik ya. Kamu tahu apa? Pokoknya, harapin ku kasih tahu, Project Lantu pasti akan kami, keluarga Lin, dapatkan. Hah? Berdasarkan apa? Berdasarkan kepercayaan dirimu yang tanpa dasar. Jangan terlalu berani bicara. Nanti kamu angkat batu lalu jatuhin kaki sendiri. Asalkan kalian, keluarga Feng, tidak bisa mendapatkan proyek Lantu, selamanya tidak akan bangkit lagi. Hari ini, aku kasih keluarga Feng satu kesempatan. Biarkan Feng Qian menikah denganku. Hah? Walaupun Bailey si miskin ini tidak pantas menikahi putriku, tapi kamu, Lin Fan, lebih tidak pantas lagi. Anak seperti kamu ini, keluarga Lin pasti hancur di tanganmu. Hah? Proyek Lantu pasti akan kudapatkan. Lupakan saja niatmu itu. Kenapa belum pergi juga? Mau terus jadi badut di sini? Bagus, sangat bagus. Jangan tidak kalian minta bantuanku. Ayo pergi. Bailey, kamu masih ngapain di sini? Baile, sekarang aku harus fokuskan semua tenaga pada proyek Lantu. Bagaimana kalau kamu pulang dulu? Feng Qian, aku akui proposalmu memang sangat bagus, tapi di dalamnya masih ada beberapa poin yang perlu dioptimalkan. Hah? Si miskin seperti kamu tahu apa itu proposal project? Berani-beraninya ikut campur. Ayah, Baile punya pendapatnya sendiri. Biarkan dia bicara. Baik. Duduk. Kalau begitu aku lihat. Pendapat apa yang dia punya? Pertama, penentuan posisi produk. Kita harus memposisikannya sebagai produk global. Baiklah, silakan duduk. Memang grup Bai ya. Sepertinya seluruh kota ini sedang bersaing untuk proyek Lantu ya. Semuanya ingin mendapatkan proyek Lantu. Bagi kami, pesaing terbesar adalah keluarga Lin. Tapi manajer proyek Lantu ini, sang general manager, adalah paman kandung Lin Fan. Dengan hubungan seperti ini, asalkan proposal Lin Fan mencapai standar minimal, berarti sudah pasti menang. Hah, Lin Fan itu cuma anak tak berguna yang tidak punya kemampuan. Biar dia menang, karena koneksi. Lalu kenapa? Proposal putri saya pasti akan mengalahkannya dengan telak. Ayah, Ibu, tenang saja. Saya yakin proposal saya pasti bisa menghancurkan semua hambatan dan mendapat pengakuan dari grup Bai. Selanjutnya, mari kita berikan tepuk tangan untuk grup Lin naik ke panggung memperkenalkan proposal mereka. Kim dari grup Lin untuk proposal Project Lantu. Itu adalah proposal Kim dari grup Lin untuk Project Lantu. Baik. Selanjutnya, mari kita berikan tepuk tangan untuk grup Feng naik ke panggung memperkenalkan proposal mereka. Feng Qian, tunggu sampai aku mendapatkan Project Lantu, aku pasti akan membuatmu berlutut dan memohon padaku.
Nanti aku akan dengan baik-baik menghiburmu. Halo teman-teman semua. Selanjutnya, saya Feng Qian atas nama grup Feng kami akan menjelaskan pemahaman kami tentang proyek Lantu. Menurut saya, inti dari kecerdasan peralatan rumah tangga sebenarnya terletak pada kemudahan pengoperasian. Proposal grup Feng memang lebih sesuai dengan proyek Lantu, tapi Apapun hasilnya kali ini, hasilnya bagaimanapun, kami sudah berusaha maksimal. Ya, meskipun tidak mendapatkan proyek Lantu ini, tapi dengan kemampuan Feng Qian kami, keluarga Feng kami juga akan berangsur-angsur naik ke puncak. Ini adalah proposal saya. Baik. Sungguh luar biasa. Proposal dari semua pihak sudah semuanya diperkenalkan. Selanjutnya, silakan Dewan Juri membuat keputusan akhir. 10 menit lagi, kami akan umumkan hasilnya. Feng Qian, aku akui proposal yang kamu buat sangat memukau. Tapi hanya itu saja. Proyek Lantu akhirnya akan menjadi milikku. Feng Qian. Proposalmu pasti bisa memenangkan proyek kali ini. Baile, kamu kok di sini? Kamu saja bisa di sini, kenapa aku tidak boleh? Hikresatik kamu menyusup masuk. Kalau kamu tidak jujur, aku akan suruh satpam mengusirmu. Baik. Pak He, Anda datang tepat waktu. Orang ini masuk ke tempat acara kita untuk mengacau. Cepat cari orang untuk mengusirnya. Diam. Pak He, apakah sudah ada hasil diskusinya? Betul, saya akan naik ke panggung untuk umumkan hasilnya. Cepat sekali. Jangan-jangan benar. Ayah, Ibu? Tunggu Pak He umumkan hasilnya dulu. Menurut saya, proposal proyek dari grup Feng lebih unggul. Baile, kamu cuma penggemar makanan empuk. Ngomong segitu banyak buat apa sih? Kamu tahu apa? Menyusup ke acara sudah keterlaluan, masih berani berlagak sok penting di sini. Baile, jangan macam-macam. Kalau Tuan Bai berkata begitu, pasti ingin menyerahkan proyek Lantu kepada grup Feng. Untungnya, ini juga adalah hasil akhir dari Dewan Juri kami. Betul. Untuk proyek Lantu grup Bai, proposal grup Feng lebih membuat kagum semua orang. Maka, saya ucapkan selamat kepada grup Feng atas keberhasilannya mendapatkan proyek Lantu. Ini tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin. Bukannya kamu bilang kamu pasti 100% bisa mendapatkan proyek ini? Kenapa? Sekarang jadi tidak bisa? Baile, coba kamu ulangi lagi. Lin Fan, apa yang kamu lakukan? Paman, bukannya sudah janji proyek Lantu akan diberikan padaku? Diam kau. Sudah kubilang, proposal putriku pasti lebih bagus darimu. Grup perusahaan Bai bukan tempat yang bisa seenaknya hanya mengandalkan koneksi. Lin Fan, kalau berani lagi bicara sembarangan. Feng Qian, selamat ya. Baile, ini juga berkat saranmu. Ibu Feng benar-benar hebat, tidak kalah dengan pria. Proposal ibu mendapat pengakuan bulat dari Dewan Juri kami. Sekali lagi selamat untuk Ibu Feng. Direktur He, grup perusahaan Feng kami pasti akan berusaha sepenuh hati untuk menyelesaikan proyek Lantu. Ibu Feng, di sini kami masih ada beberapa poin penting yang perlu kita serah terimakan secara singkat. Silakan ke sini. Baik, Le. Di kartu ini ada 5 juta rupiah. Tinggalkan putriku. Xiaole, ambil saja 5 juta ini. Berpisahlah dengan Feng Qian dengan baik-baik.
Baile, 5 juta saja kamu tidak tergoda? Selera kamu yang suka hidup dari wanita cukup besar juga ya. Kenapa? Mau minta tambahan? Lapar banget ya. Hidup numpang Feng Qian aja masih kurang puas. Masih mau numpang aku juga. Kamu kan putra sulung keluarga Lin. Kenapa? Uang segitu aja nggak bisa nambahin? Beneran mau numpang makan sekalian bawa pulang? Aku sarankan, cepat-cepat ambil uang 5 juta dari Bapak Feng itu, lalu pergi. Lagi pula, kamu nggak akan pernah dapat pengakuan dari keluarga Feng. Itu bukan urusanmu. Justru kamu yang nggak tahu malu terus-terusan nongkrong di sini, nggak merasa risih. Lin Fan, aku sama sekali nggak mungkin membiarkan putriku menikah dengan orang sepertimu yang setiap hari nongkrong di berbagai tempat hiburan, si playboy. Jangan kira aku nggak tahu apa yang kamu lakukan diam-diam. Bandingkan dengan Baile. Bapak, bandingkan dengan aku gimana? Walaupun dia anak miskin, suka hidup numpang, tapi setidaknya dia masih orang normal. Bapak, pujian Bapak ini, aku terima saja. Lin Fan, tadi di dalam ruang rapat, kamu terus-terusan memanggilku paman. Lebih baik kamu pikirkan gimana mau menjelaskan ke Direktur He. Kalau kamu masih berani macam-macam, kami terpaksa harus melaporkan dengan jujur ke Direktur He tentang bagaimana kamu beberapa hari ini meminjam nama dia untuk berlagak di depan kami, seperti macan kertas itu. Kamu... Ibu, Ayah. Grup Bai menyatakan proyek Lantu akan sepenuhnya didanai oleh mereka. Benarkah? Bagus sekali, Nak. Tapi dengan kemampuan keluarga Fong kami sekarang ini, memang sulit untuk menangani proyek miliaran ini. Hanya saja kalau begitu, grup Feng harus memberikan 20% keuntungan. Memberikan keuntungan itu wajar. Setidaknya kita bisa berhasil mendapatkan proyek miliaran ini. Baile, malam ini aku berencana mengadakan pesta kecil di rumah. Kamu ada waktu untuk ikut? Aku kan cuma orang nganggur, bisa aja. Gak boleh. Ayah, kita bisa dapatkan proyek Lantu. Baile juga berjasa. Makan malam bersama kenapa? Aku tidak setuju. Ah, hari yang indah begini. Jangan marah-marah dong. Makan boleh. Kau berani punya niat jahat, aku tidak akan membiarkanmu. Paman, keluarga Fong, bapak yang berkuasa. Mana berani aku? Ayo pergi. Bibi, masakanmu luar biasa enaknya. Lebih enak dari semua restoran yang pernah kucoba. Lebih enak dari semua restoran yang pernah kucoba. Kalau enak makanlah lebih banyak. Nanti mungkin tidak ada kesempatan lagi. Aduh, kalau tidak bisa bicara, diam saja. Ngomong apa sih? Baile ini memang miskin, tapi selain itu dia baik. Baile, dulu aku tanya kamu soal mau masuk perusahaan aku. Sudah lama sekali, gimana? Sudah dipikirkan? Ini... Baile, proyek Lantu, aku sedang butuh seorang asisten yang kompeten. Aku percaya kamu pasti bisa menjalankannya. Feng Qian, proyek Lantu ini sangat penting bagi keluarga Feng. Harus orang yang benar-benar profesional. Tidak boleh ada kesalahan. Lalu janjimu dulu padaku, soal masuk perusahaan, gimana? Dasar anak kurang ajar. Sehari-hari cuma bermalas-malasan. Diberi pekerjaan, masih tidak mau. Paman, aku tidak kekurangan uang. Pak, saya tidak kekurangan uang. Kamu tidak kekurangan uang? Justru karena kamu tidak punya uang, saya tidak setuju Feng Qian bersamamu. Masih bilang tidak butuh uang? Pak, baik itu 5 juta maupun 50 juta, saya tidak akan menyerah. Jangan coba-coba membujuk saya dengan uang. Ada apa ini? Ayah, jangan-jangan kau menyulitkan Baile lagi. Tidak ada apa-apa. 5 juta di kartu ini adalah hadiahku untuk Baile. Karena berhasil mendapatkan proyek Lantu, dia juga punya andil. Ini kan kamu sendiri yang bilang, Nak. Sudah lama saya bilang, Baile itu sangat berbakat. Hanya saja dia kurang wadah untuk mengembangkan diri. Pak, uang ini benar-benar tidak bisa saya terima. Baile, terima saja. Sebenarnya kamu ini orangnya cukup baik. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 Pak, uang ini benar-benar tidak bisa saya terima. Baile, terima saja. Sebenarnya kamu ini orangnya cukup baik.
Saya tetap pada pendirian saya. Bocah, kalau mau aku menikahkan Feng Qian denganmu, jangan harap. Ayah, kamu ini kok sulit ditebak sih? Berubahnya lebih cepat dari balik halaman. Suasana yang sudah baik dirusak lagi olehmu. Maksud saya, Feng Qian tidak bisa menikah dengan Bai Lei. Tapi, kalau Bai Lei mau masuk ke keluarga kami, itu masih mungkin. Masuk keluarga? Bocah kurang ajar. Kamu diminta menikah masuk ke keluarga Feng, masih merasa tidak terima? Lihat dirimu, si miskin ini. Aku memberimu kesempatan, sudah merupakan kelonggaran terbesarku. Jangan harap kamu bisa minta lebih. Bukan begitu, Pak. Maksudku bukan begitu. Kalau begitu apa maksudmu? Kulihat wajahmu penuh dengan ketidakinginan. Sekarang, keluarga Fengku telah mendapatkan proyek Lantu. Artinya, sudah berhasil mendekati keluarga Bai. Mulai hari ini, keluarga Feng di kota Haishi akan menjadi orang yang terpandang. Banyak orang yang berusaha mati-matian ingin menjalin hubungan dengan keluarga Feng. Kamu diminta menikah masuk ke keluarga Feng. Itu adalah keberuntunganmu. Masih saja kamu bimbang. Tunggu, Ayah. Ayah setuju aku bersama Bai Lei? Ya, setuju sih setuju, tapi kamu tidak boleh dikawinkan keluar. Kamu adalah anak satu-satunya kami, sangat berharga. Ini karena melihatmu sangat menyukai bocah kurang ajar ini, aku juga tidak tega memisahkan kalian. Sekarang, keluarga Feng kami bersandar pada keluarga Bai. Pernikahan putriku ingin kuatur ya kuatur. Bai Lei, masih bimbang apa lagi? Semua ikuti pengaturan paman dan bibi. Menikah masuk. Setidaknya, dalam keadaan tidak membocorkan identitas, bisa mendapatkan pengakuan dari keluarga Feng, kan? Baik, kalau begitu sudah diputuskan. Mulai besok, Bai Lei mulai bekerja di perusahaan. Setelah stabil, cari waktu yang tepat. Kita tentukan hari pernikahannya. Ayo bersulang. Pak, jangan minum terlalu banyak. Ayo. Oke. Ayo. Wah, sudah cukup. Kalian minum sendiri saja. Aku pergi dulu. Pak, jangan minum terlalu banyak. Aduh, Pak benar-benar jago minum. dasar orang tua bandel. Bai Lei, kamu juga jangan minum terlalu banyak. Makan pelan-pelan saja. Dasar orang tua bandel. Kalau begitu aku istirahat dulu. Malam ini kita minum sampai puas. Bai Lei, malam ini papaku bilang mau kamu jadi menantu yang tinggal di sini. Sepertinya kamu tidak mau. Tidak mungkin aku mau jadi menantu yang tinggal di rumah keluarga istri. Tapi sikap orang tuamu terhadapku sudah mulai berubah. Mereka mau aku jadi menantu yang tinggal di sini, itu juga bentuk pengakuan terhadapku. Kalau begitu ke depannya, kamu harus tunjukkan sikap yang baik. Berusaha menikahiku lebih cepat. Kamu sudah tidak sabar ingin menikah denganku? Aku, Dasar anak yang tidak bisa diandalkan. Bai Lei, kalau begitu malam ini, kenapa kamu terus menyuguhi minuman papaku? Ada maksud apa? Kalau papamu tidak kumabukkan, bagaimana aku bisa menyelinap ke kamarmu? Aku punya ide untuk membuat orang tuamu setuju menikah denganku. Aku juga punya ide. Menikah karena hamil duluan. Kamu ini benar-benar tidak berguna. Sudah dibilang, proyek Lantu ini sangat penting. Kamu disuruh ikut proyek ini, dikasih kesempatan untuk menunjukkan kemampuan. Masih tidak mau juga. Bai Lei, kamu lupa janjimu padaku buat berusaha keras? Aku cuma takut kemampuanku kurang. Cukup atau tidak? Coba saja dulu baru tahu. Kalau begitu aku terima dengan senang hati. Ayo pergi. Kalau identitasnya ketahuan, jangan salahin aku ya. Mulai hari ini keluarga Feng kita sudah bangkit.
jangan terlalu berlebihan. Lihatlah dirimu yang sombong itu. Baile, aku kok merasa waktu minta tolong kamu bantu selesaikan proyek Lantu, kamu kayaknya agak tidak suka. Aku ini cuman gugup. Setiap karyawan di grup Bai sangat berpendidikan dan juga ramah. Gugup apa? Ibu benar. Baile, aku kok merasa mereka sepertinya sedang menyapamu. Proyek Lantu dari grup Bai ini bagi mereka adalah proyek inti. Kalau kita bisa dapatkan proyek ini, wajar saja mereka memberi kita sedikit rasa hormat. Bukannya itu sudah seharusnya? Betul kan, Pak? Betul. Kita akan bekerja sama nantinya. Di dunia kerja, membangun hubungan baik lebih awal itu hal yang sangat wajar. Ayo. Ayo. Akhirnya, siapa yang memenangkan proyek Lantu? Keluarga mana? Keluarga Feng. Keluarga Feng. Ya, Kacau, Baile ini. Kenapa tidak bisa berubah sifatnya yang suka merayu wanita? Pak Bai. Proposal dari keluarga Feng paling cocok untuk proyek Lantu. Apa Bapak salah paham? Di mana Baile? Suruh dia segera ke sini. Baik. Baile, aku kok merasa kamu sepertinya sangat familiar dengan tempat ini. Ah, tidak juga kali. Tuan Muda Bai. Pak He, lama tidak jumpa. Lama tidak jumpa. Tunggu, Baile. Barusan Pak He memanggilmu apa? Maksud Pak He adalah, tambahkan sedikit peoni putih ke dalam teh. Akan lebih enak juga. Oh, iya. Benar kan Pak He? Itulah yang kumaksud. Teh ditambah peoni putih. Kombinasi yang aneh. Bagaimana kalau kita coba juga? Waduh, hampir ketahuan. Ada apa? Pak Bai meminta Anda datang ke kantornya. Kamu pergi dulu, aku segera menyusul. Grup Bai benar-benar semakin besar. Benar sekali. Bukankah itu keluarga Y? Mereka datang ke grup Bai untuk apa? Memang benar keluarga Y. Dulu, keluarga Y dan keluarga Bai sama-sama berjaya di Haishi. Bahkan bagi keluarga Feng, itu adalah sesuatu yang tak terjangkau. Tapi sekarang, keluarga Y penuh masalah. Sedangkan keluarga Feng bersandar pada keluarga Bai. Mungkin saja kursi kedua di Haishi ini akhirnya akan jatuh ke tangan keluarga Feng. Baile, kamu tadi ngobrol apa sama Pak He diam-diam? Proyek mahar 5 juta yang dulu itu kan dulu dibahas bareng sama Pak He. Jadi hubungan kami lumayan dekat. Cuma lagi ngobrol santai aja. Obrolan santai. Jangan-jangan mau minta dia carikan istri buat kamu? Masa sih? Pak He tahu kamu itu istriku. Aku bukan istri kamu. Proyek baru yang diinisiasi grup Baishi, proyek Lantu. Sasarannya jelas, keluarga kami, keluarga Y. Hari ini, bagaimanapun caranya, harus kita menangkan. Keluarga Bai sudah jelas-jelas tahu rahasianya. Gimana nih? Keponakan, lama tidak bertemu. Di bawah pimpinanmu, grup Baishi sekarang benar-benar semakin maju. Zhaozi, sapa dong. Ngomong-ngomong, kamu dan Baile kan teman sejak kecil. Halo Tuan Muda Bai. Apa, Tuan Muda Bai? Apa, Tuan Bai? Keponakan, mereka ini... Ada apa, Pak Ye? Baile, nggak heran mereka panggil kamu Tuan Bai. Tadi aku udah heran, kenapa waktu kita lewat bawah kantor, banyak banget orang yang nyapa kamu. Kamu benar-benar tutup-tutupi ya. Maaf, aku nggak sengaja nutupin dari kamu.
Kamu beneran Tuan Bai dari grup Bai? Paman, aku ini... Aku malah bikin pewaris grup Bai masuk ke keluarga Fengku. Ya ampun. Gimana kamu bisa ngomongin ini di depan umum? Masuk keluarga? Baile masuk ke keluarga Feng kalian? Keluarga Feng, kecil kalian berani banget, malah bikin pewaris Bai masuk keluarga. Pak Ye, aku masuk keluarga atau enggak ada hubungannya sama keluarga Ye kalian kan? Ayah, Ibu, kayaknya pernikahan yang kalian pengen bakal gagal deh. Pernikahan? Pernikahan. Keluarga Ye akan menikahkan anaknya dengan keluarga Bai. Benar. Kami datang hari ini memang untuk membahas pernikahan kedua keluarga ini. Bai, Le, dan gadis keluarga Feng hubungannya tidak biasa. Aku harus memisahkan mereka berdua. Bai Le, ada apa? Apakah keluarga Bai benar-benar akan menikah dengan keluarga Ye? Lalu Feng Qian, kamu menyembunyikan identitas. Sebenarnya mau apa dengan Feng Qian? Paman Bibi, jangan buru-buru. Pernikahan yang mereka sebut itu cuman keinginan sepihak keluarga Ye saja. Orang yang ingin kunikahi dari awal sampai akhir cuma Feng Qian. Keponakan, kamu dan Xiaoji sudah kenal sejak kecil. Keluarga Ye dan keluarga Bai sederajat. Asalkan kita menikah, kita akan mendominasi seluruh kota Haishi. Siapa yang mau mendominasi bersamamu? Keluarga Ye, dari mana kepercayaan dirimu? Kamu. Baile, aku tahu kamu karena beberapa hal sebelumnya punya pendapat buruk tentang keluarga Ye. Makanya kami berniat memperbaiki hubungan kedua keluarga lewat pernikahan. Jadi apa kalian menjual anak perempuan kalian? Jadi kalian ini sedang menjual anak perempuan? Keluargamu sebenarnya sudah melakukan apa? Sampai-sampai harus mengandalkan pernikahan untuk menjual anak perempuan untuk memperbaiki hubungan? Begitu proyek Lantu dimulai, usaha ratusan tahun, keluarga Ye akan mendapat pukulan berat. Sepertinya hubungan kedua keluarga sudah sampai pada titik yang tidak bisa didamaikan. Bagaimana keadaan keluarga Ye kami? Bukan urusan keluarga Feng yang kecil ini untuk ikut campur. Baile tidak setuju dengan pernikahan ini. Bukan berarti Pak Bai tidak setuju. Pernikahan antar keluarga kaya itu hal yang biasa. Pernikahan? Pernikahan? Keluarga Ye jangan bermimpi. Pak Bai. Ayah, aku... Ye Guan Hai, langit punya mata emam. Keluarga Bai tahu semua kelakukan kalian. Paman Bai, apakah benar orang tuaku yang berbuat salah? Kalian bahkan tutupi dari putri kalian sendiri. Sepertinya kau juga tahu hal ini memalukan ya? Jadi yang disebut pernikahan ini hanyalah kalian yang ingin menjual anak perempuan untuk mengalah dan berkompromi saja. Keluarga Ye, silakan pulang. Waktu yang tersisa untuk kalian tidak banyak. Cobalah untuk membuat persiapan untuk melawan. Bai Sing Song, apa maksudmu? Menurutmu? Keluarga Ye mencuri rahasia dagang keluarga Bai. Mulai hari ini, keluarga Bai akan memberikan serangan balik sepenuhnya. Mencuri rahasia dagang? Ibu, ayah, mengapa kalian melakukan ini? Hati-hatilah. Pantas aku merasa Baile ini terlihat familiar. Kenapa tidak ku kenali? Dia adalah anaknya Pak Bai. Karena kalian sudah tahu identitas asli anakku, maka aku akan bicara terbuka. Baile, proyek Lantu ini diberikan ke keluarga Feng. Apakah kamu yang mengambil keputusan sendiri? Pak, hasil proposal proyek kali ini sudah melalui panel juri yang disetujui bersama. Feng Qian mendapatkannya dari usahanya sendiri. Pak Bai, memang proposal keluarga Feng paling cocok untuk proyek Lantu. Pak Bai, mungkin keluarga Feng bisa mendapatkan proyek Lantu memang ada bantuan dari Baile. Tapi aku percaya proposal putriku juga cukup untuk memenangkan proyek ini. Karena Pak Bai meragukan kemampuanku, mari kita pindah tempat biar Pak Bai menyaksikan sendiri perencanaan proposal proyek Lantu terbaru dari grup Feng. Baik. Pak Bai, ini adalah proyek Lantu terbaru dari grup Feng. Bagaimana pendapat Anda? Bagus.
Sangat bagus. Nak, aku salah paham padamu. Bagaimana pendapat kalian semua? Bagus. Aku sudah tahu, putriku adalah yang terbaik. Untuk proposal ini, Feng Qian kerja lembur terus sampai wajahnya pucat. Untungnya tidak mengecewakan harapan semua. Aku umumkan, proyek Lantu resmi dimulai. Iya, aku ingin menikahi Feng Qian. Ayah. Ayah pernah berjanji padaku, asal mendapat pengakuan dari keluarga Feng, ayah akan setuju dengan pernikahan ini. Asalkan kamu bisa mendapat pengakuan dari keluarga Feng tanpa menunjukkan identitas aslimu, aku akan setuju dengan pernikahan ini. Sepakat. Memang ada janji seperti itu. Bu Feng, apakah keluarga Feng benar-benar mengakui Bai Le sebagai menantu tanpa mengetahui identitas aslinya? Iya, memang begitu. Aku meminta Bai Le untuk menjadi menantu matri lokal di keluarga kami. Menantu matri lokal? Aku ini miskin dan tak punya apa-apa. Keluarga Feng memintaku jadi menantu matri lokal, bukankah itu juga bentuk pengakuan terhadapku? Sembarangan. Ini benar-benar sembarangan. Sungguh sembarangan. Aku tidak akan setuju. Anakku mana mungkin jadi menantu matri lokal. Kenapa ayah tidak menepati janji? Pak Bai, keluarga Bai memang terlalu tinggi untuk dijangkau. Tapi, keluarga Feng juga tidak harus menikahkan putri kami. Aku cuma punya satu anak perempuan, Feng Qian. Saya juga tidak mau dia diperlakukan tidak adil. Bai Le dan Feng Qian saling mencintai. Itulah sebabnya dulu kami mengizinkan Bai Le untuk menjadi menantu matri lokal. Bai Le adalah putramu satu-satunya. Anda tidak boleh memisahkan mereka. Apakah keluarga kaya harus sederajat baru bisa menjalin pernikahan? Feng Qian, tenang saja. Aku hanya akan menikahimu. Hahaha, salah paham. Kalian semua salah mengerti maksudku. Maksudku adalah Bai Le tidak boleh menjadi menantu matri lokal. Tapi keluarga Bai dan keluarga Feng bisa saja menjalin pernikahan. Keluarga Bai cukup menjemput Feng Qian dengan upacara pernikahan yang megahkan. Menjalin pernikahan. Pernikahan. Ayah, kamu setuju? Bai Le, sepertinya kita tidak perlu hamil duluan untuk menikah. Pernikahan dua keluarga besar harus dirayakan dengan meriah. Wahaha, bagus sekali.